nama saya Nurmaida Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaida Emi Nahu dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mekanisme umpan balik hormon dan hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Materi yang pertama itu ada pengertian mekanisme umpan balik hormon, yang mana mekanisme umpan balik hormon adalah proses pengaturan kadar hormon dalam tubuh agar tetap seimbang atau homeostasis. Sistem ini melibatkan hipotalamus, kelenjar hipofisis atau pituitari, dan organ target seperti ovarium dan testis. Mekanisme ini penting untuk menjaga fungsi reproduksi agar berjalan normal, seperti spermatogenesis, ovulasi, menstruasi, dan kehamilan. Baik, selanjutnya materi yang kedua itu tentang jenis mekanisme umpan balik hormon, yang mana yang pertama itu ada umpan balik negatif atau negative feedback. Adalah mekanisme di mana peningkatan kadar hormon akan menghambat sekresi hormon sebelumnya agar kadarnya tidak berlebihan. Ada juga contohnya pada wanita, yang mana jika kadar estrogen dan progesteron meningkat, maka sekresi GnRH atau gonadotropin releasing hormon dari hipotalamus serta FSH dan LH dari hipofisis anterior akan menurun. Ada juga contoh pada pria, yang mana jika kadar testosteron meningkat, maka sekresi GnRH dan LH akan dihibisi sehingga kadar testosteron kembali normal. Ada juga tujuannya, yang mana menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh atau homeostasis. Kemudian yang kedua itu ada umpan balik positif atau positive feedback, merupakan mekanisme di mana peningkatan kadar hormon justru merangsang peningkatan hormon lainnya. Ada pula contoh pada wanita, menjelang ovulasi kadar estrogen meningkat tajam sehingga merangsang peningkatan sekresi LH atau LH surge, kemudian memicu ovulasi. Ada pula contoh lain, yang mana saat melahirkan oksitosin menstimulasi kontraksi rahim sehingga kontraksi merangsang pelepasan oksitosin lebih banyak, kemudian memperkuat kontraksi hingga bayi lahir. Ada pula tujuannya, yang mana memperkuat respon tubuh dalam kondisi tertentu seperti ovulasi atau persalinan. Selanjutnya itu materi yang ketiga tentang mekanisme umpan balik hormon reproduksi, yang mana itu yang pertama itu pada wanita atau siklus menstruasi, yang mana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu hipotalamus mengeluarkan GnRH, yang kedua GnRH merangsang hipofisis anterior menghasilkan FSH dan LH. Kemudian yang ketiga, FSH menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium sehingga folikel tersebut menghasilkan estrogen. Yang keempat itu ada estrogen rendah, yang mana menghambat FSH atau umpan balik negatif. Yang kelima ada estrogen tinggi menjelang ovulasi, yang mana meningkatkan LH atau umpan balik positif. Yang keenam itu ada LH surge, yang mana terjadinya ovulasi. Kemudian yang ketujuh, setelah ovulasi terbentuk korpus luteum sehingga menghasilkan progesteron dan estrogen. Kemudian yang terakhir itu yang kedelapan, jika tidak terjadi pembuahan, kadar hormon menurun sehingga menstruasi terjadi. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan, yang mana mekanisme umpan balik hormon berfungsi menjaga keseimbangan produksi hormon reproduksi melalui kerjasama antara hipotalamus, hipofisis, dan organ reproduksi, sehingga tubuh dapat mengatur pematangan sel telur atau sperma, ovulasi, kehamilan, dan fungsi reproduksi secara keseluruhan. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.